Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ummul Mukminin Ummu Salamah suatu hari beliau mengatakan tentang doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap paginya. Beliau radhiyallahu anha mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul hina shalat subha inda yusallim. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa ketika salat subuh saat salamnya beliau membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala.
Rasulullah SAW setiap pagi memohon 3 hal kepada Allah. Yang pertama, memohon agar diberi ilmu yang bermanfaat. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Lalu yang kedua, beliau meminta rizki yang halal. Beliau mengatakan, wa rizqan thayyiba, dan rizki yang thayyib. Dalam semua kitab-kitab tafsir terkait yang dimaksud dengan rizki yang thayyib adalah maksudnya yang halal. Dan yang ketiga, Nabi memohon kepada Allah agar amalan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, wa amalan mutaqabbala, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah agar amalan diterima. Maka 3 hal ini para jemaah sekalian diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat waktu yang benar-benar munasib, yang benar-benar cocok, karena manusia di pagi harinya sangat berhajat dengan 3 hal ini, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan rizki yang halal, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang ilmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang ingin dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka orang itu akan dipahamkan terhadap agama. Yani tanda kebaikan seseorang dunia akhiratnya ketika orang tersebut dipahamkan terhadap agama. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa mafhum hadal hadis, dan mafhumnya hadis ini, kebalikannya hadis ini, man lam yatafaqqah fid din, orang yang tidak paham agama, tidak mau belajar agama, orang tersebut tanda hurimal khair, orang tersebut tanda diharamkan dari kebaikan. Waliyadzubillah. Maka para jemaah sekalian, menuntut ilmu agama kewajiban setiap muslim, bukan hanya kewajiban para santri, bukan hanya kewajiban para ulama, para kiai, tidak. Setiap muslim apapun profesinya, pedagangkah dia, petanikah dia, buruhkah dia, pejabatkah dia, hatta presidenkah dia, rajakah dia, wajib menuntut ilmu. Oleh karena itu, kenapa Nabi urutkan ilmu nomor pertama sebelum meminta rizki yang halal? Kenapa Nabi urutkan ilmu yang pertama sebelum Nabi meminta amal yang diterima? Karena dengan ilmulah seseorang akan menghindari dari harta yang haram. Karena dengan ilmulah seseorang akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengingatkan tentang memakan dari harta yang haram. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan tentang sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha baik dan Allah tidak menerima kecuali dari hasil yang baik. Yani sedekah, zakat dan semisalnya Allah tidak terima dari hasil yang haram. Lalu Nabi SAW mengatakan, innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah telah perintahkan dengan ini pula para rasulnya Allah. Apa yang Allah perintahkan? Agar memakan makanan yang halal. Allah Ta'ala berfirman tentang para rasul. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhar rusul qulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Kata Allah, wahai para rasul, wahai para yang Allah suruh para nabi, para rasul, wahai para rasul, makanlah yang halal dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku tahu apa yang kalian lakukan. Apa faedah dari ayat ini para jamaah sekalian? Kenapa Allah gabungkan antara makanan yang halal dengan amal soleh? Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, fahadhil ayat tadullu ala, ayat ini menunjukkan bahwasanya al-halalu aunun ala amal salih. Saya ulangi perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, al-halalu aunun ala al-amal salih, bahwa makanan yang halal bisa membantu seseorang untuk beramal saleh. Maknanya jemaah sekalian, betapa banyak kaum muslimin yang malas beramal, berat beramal soleh, berat beribadah. Di antara faktornya adalah karena sebab dia tidak hati-hati dalam memasukkan makanan ke dalam perutnya. Maka
Maka di antara sebab doa tidak dikabulkan oleh Allah dengan sebab makanan yang haram. Nabi menyebutkan, kata Abu Hurairah, summa zakara rajul, lalu Nabi menyebutkan tentang seseorang yutilu safar, dalam keadaan safar yang panjang. Ini sebab mustajabnya doa. Seseorang yang sedang safar, doanya mustajab. Kata Nabi, ada orang yang safar panjang safarnya, as'asa akbar, rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, menderita dengan sebab safarnya. Dan orang yang menderita doanya mustajab. Yang ketiga, wa yamuddu yadayhi ila sama, dan dia ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menengadahkan tangannya ke langit begini. Wa yaqul, dan dia mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Berdoa dengan mengangkat tangan sebab mustajabnya doa. Berdoa dengan menyebut nama dan sifat Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, itu juga sebab mustajabnya doa. 4 sebab doa dijabah dalam hadis ini. Namun kata Nabi, orang ini enggak diijabah doanya, padahal 4 adab doa sudah dia punya. Apa yang menjadi penyebab? Kata Nabi, wa mat'amuhu haram, sayang makanannya haram, kata Nabi. Wa mashrabuhu haram, sayang apa yang dia minum juga haram. Wa malbasuhu haram, sayang apa yang dia pakai haram. Wa ghudhiya bil haram, dan sayang sekali kata Nabi dagingnya tumbuh dari yang haram. Lalu beliau mengatakan, fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin Allah akan menerima doanya. Maka pada jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah rizki yang halal, berlindung kepada Allah dari rizki yang haram. Di antara sebab seseorang tidak diijabahnya doa adalah dengan memakan yang haram. Makanya Allah perintahkan kita sebagai orang beriman di dalam ayat Al-Quran, seperti juga Allah perintahkan para Rasul. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik dari harta yang telah kami rizkikan kepada kalian, kata Allah. Maka para salafus saleh, di antaranya Abu Bakar Siddiq, telah memberikan tauladan kepada kita dalam masalah ini. Suatu hari Abu Bakar Siddiq disuguhkan makanan dari budaknya. Budaknya dia bekerja tiap hari, kemudian setor makanan, minuman kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Dan Abu Bakar Siddiq biasanya kalau budaknya memberi makan, mesti beliau tanya, min aina hadha ta'am, dari mana kamu dapat makanan ini? Karena dia khawatirkan dari hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka suatu malam, karena saking laparnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau tidak bertanya ketika disodorkan makanan dari budaknya ini, karena saking laparnya di malam tersebut. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu memakan langsung tanpa bertanya. Malah sekarang kebalikannya, budaknya yang bertanya. Ya sayyidi, wahai tuanku, kata budaknya, kenapa engkau tidak bertanya apa yang aku sodorkan berupa makanan? Biasanya engkau tiap malam bertanya, sekarang kau tidak bertanya. Kata Abu Bakar, min syiddatil ju', aku saking laparnya lupa. Iya, dari mana makanan ini? Kata budaknya, makanan ini aku dapatkan, aku di jalan tadi bertemu dengan seseorang yang dulu aku waktu zaman jahiliyah, pada zaman jahiliyah aku dulu pernah pura-pura mengobati orang, padahal aku nggak pandai mengobati, tapi pura-pura aku tipu itu orang. Lalu tadi ketemu, upah inilah yang diberikan oleh dia kepadaku, yakni saat aku dulu pura-pura ngupah orang yang sakit di zaman jahiliyah. Yani ini dapat dengan cara yang haram para jemaah. Maka apa yang Abu Bakar radhiyallahu anhu lakukan? Satu suap makanan, dia baru masuk satu suap makanan, maka Abu Bakar langsung memasukkan jari ke mulutnya. Namun tidak, yang ingin dikeluarkan makanan tersebut, namun tidak bisa. Akhirnya harus diberikan air minum, diminumkannya air, kemudian dirogoknya dengan jarinya, lalu bisa keluar, dimuntahkannya makanan yang sudah masuk dalam perutnya tadi. Lalu orang-orang pada tanya, ya Abu Bakar, cuman makanan satu suap saja, kenapa engkau sampai harus dikeluarkan demikian? Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Perhatikan perkataan beliau yang ini menjadi tauladan kita para jemaah sekalian. Beliau mengatakan, wallahi law lam takhruj illa ma'a nafsi la akhrajtuha. Demi Allah, kata Abu Bakar, seandainya makanan ini yang sudah masuk ke perutku tidak bisa keluar
kecuali harus ditebus dengan nyawaku, aku akan tebus makanan itu dengan nyawaku, kata Abu Bakar. Kenapa? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nabata lahmuhu an suhtin fannar aula bih. Siapa yang tumbuh dagingnya dari yang haram, maka nerakalah tempat kembalinya kelak di akhirat. Maka aku khawatir ada dari dagingku yang tumbuh dari yang haram, sehingga akhirnya jasadku menjadi layak menjadi penghuni neraka, wal iyadu billah. Demikian hati-hatinya para salafus saleh. Maka senantiasa pada zaman sekalian berhati-hati. Harta yang haram agar kita waspada. Dan haram hartanya ada dua. Ada haram pada zatnya seperti daging babi dan yang semisal. Dan ada haram pada cara mendapatkannya, walaupun mungkin bentuk makanannya halal. Mungkin daging kambing, mungkin daging ayam, namun cara mendapatkannya dengan cara yang haram, seperti riba dan semisalnya. Maka Nabi SAW melaknat siapapun yang makan riba, yang menyaksikan transaksi riba. Jabir radhiyallahu mengatakan, la'ana Rasulullah SAW akil riba. Rasul SAW melaknat orang yang makan riba, wa muqilahu yang memberinya, wa katibahu dan orang yang mencatatnya, juru tulisnya, wa syahidaihi dan kedua saksinya. Qal, Nabi mengatakan, hum sawaun, mereka sama dalam mendapatkan laknat Allahnya, wal iyadu billah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, Nabi senantiasa memohon kepada Allah agar amalannya diterima oleh Allah. Padahal beliau seorang nabi, seorang utusan Allah yang sudah pasti amalannya diterima oleh Allah. Namun demikian, para nabi, para rasul, para sahabat, mereka khawatir amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kalau mereka khawatir amalnya diterima oleh Allah, maka lebih-lebih kita para jemaah. Maka menanamkan rasa takut dalam ibadah ini hal yang dianjurkan. Jadi ibadah itu harus ada 3 yang menjadi rukunnya para jemaah. Yang pertama cinta. Dasari ibadah kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kita melakukan solat Jumat karena sebab kita cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dasari ibadah dengan harap. Yani ibadah kita harapannya adalah wajah Allah, harapnya adalah surganya Allah, harap kita adalah rahmat dan ridha Allah. Bukan dunia, bukan aksesori dunia, tapi ikhlas semata mengharapkan wajah Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, takut. Takut adabnya Allah, takut nerakanya Allah, takut amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para salafus saleh sangat takut dengan firman Allah, di mana Allah mengatakan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah, sesungguhnya Allah hanya menerima amal saleh dari orang yang bertakwa saja. Sebab di situ ada kata innama yang menunjukkan pembatasan. Innama itu adatul hasr, kata para ulama ahli bahasa Arab. Innama artinya pembatasan. Maknanya sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah orang yang bertakwa saja. Mafhumnya berarti orang yang tidak bertakwa, amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka disinilah takutnya para salafus saleh. Makanya kenapa kita kalau setelah ibadah yang pertama kita ucapkan adalah istighfar kepada Allah, karena khawatir amal kita tidak diterima, sehingga mohon ampun kepada Allah segala kekurangan kita selama kita beribadah. Jamaah sekalian, para nabi, para rasul pun berdoa, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan ibadah kami karena Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui. Maka kalau para nabi, para rasul ini yang dia minta kepada Allah agar amal diterima, tentu kita harus lebih pantas dan layak untuk senantiasa mohon kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin warḍalhum an khulafa rasyidin Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa ana ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina minal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina minal muslimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warham kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istawu istaqimu wa'tadilu sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami salah. Diluruskan kira-kira.